Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman dan Bapak selaku dosen pengampu administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, baiklah, saya Mita Sriganti dengan NIM 18020087 akan menganalisis video tentang teknik dan proses dari supervisi pendidikan. Nah, pertama kali yang dibahas yaitu tentang proses supervisi pendidikan dan yang kedua teknik supervisi pendidikan. Nah, langsung saja yaitu proses supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan merupakan rangkaian dari kegiatan dalam melaksanakan proses dari supervisi itu sendiri. Nah, di mana para pakar dari tim manajemen pendidikan menyatakan bahwa secara umum proses dari supervisi pendidikan ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu proses perencanaan, yang kedua proses pelaksanaan, ketiga proses evaluasi, keempat proses dari tindak lanjut. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Proses perencanaan, kegiatan dari perencanaan proses ini mengacu pada identifikasi permasalahan yang ada. Nah, di mana di sini bisa dilakukan langkah-langkah dari perencanaan ini. Pertama yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua yaitu mengolah data dengan mengoreksi data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan diketahui apakah data tersebut benar atau tidak. Nah, dengan melakukan pengolahan data tersebut, kita dapat mengetahui kebenaran dari data tersebut. Ketiga yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah dikumpulkan tadi ke dalam masing-masing permasalahannya. Nah, jadi klasifikasi ini dikumpulkan pada bidang permasalahan masing-masing. Misalnya bidang permasalahan A, nah dikumpulkan pada bagian A. Begitu pula sebaliknya jika ada masalah B, dikumpulkan pada bidang B. Nah, yang keempat yaitu setelah kita melakukan pengklasifikasian data, nah selanjutnya kita melakukan atau menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga data tersebut dapat kita mencari permasalahan sasaran sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu menetapkan teknik yang sesuai atau yang tepat dengan permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki atau meningkatkan lagi mutu atau profesionalitas seorang pendidik tersebut. Nah, masuk kepada poin 2 yaitu proses pelaksanaan. Nah, di mana proses pelaksanaan di sini yaitu proses atau kegiatan yang dilakukan secara nyata untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu kemampuan dari pendidik tersebut. Nah, jadi di sini proses pelaksanaan lebih kepada bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada seorang pendidik. Nah, di mana hal tersebut dapat terlaksana agar terlaksana lebih efektif dalam pelaksanaannya. Nah, dengan adanya perencanaan tersebut tentu akan ada follow up dari proses yang dilakukan. Bagaimana hasil yang didapatkan atau terlaksana dari proses pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga yaitu proses evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan dari proses atau hasil pelaksanaan yang telah dilakukan, hasil dari pelaksanaan supervisi tersebut. Nah, di mana evaluasi ini bersifat komprehensif, dilakukan secara komprehensif. Sasaran utama atau sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan supervisi tadi. Nah, hasil dari evaluasi yang telah dilakukan tadi akan dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya.
Adapun pendapat dari Sutopo dan Sumanto pada tahun 1984 mengemukakan bahwa evaluasi itu berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan, dan tujuan supervisi dirumuskan pada proses dari sesuai dengan corak atau tujuan sekolah masing-masing. Adapun pendapat menurut Burhanuddin pada tahun 2007 menyatakan bahwa proses dari pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan. Pertama yaitu pertemuan pendahuluan, kedua observasi pendidik yang sedang mengajar, ketiga yaitu pertemuan balikan dari proses atau pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Masuk kepada poin keempat yaitu tindak lanjut. Nah, di mana bentuk tindak lanjut dari akademik supervisi ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan juga pembinaan tidak langsung. Nah, pertama pembinaan langsung. Pembinaan langsung ini merupakan pembinaan yang dilakukan secara khusus, di mana pada pembinaan langsung ini lebih dilakukan perbaikan segera dari proses analisis yang telah dilakukan pada analisis supervisi. Menurut Sahertian pada tahun 2000, proses dari pembinaan secara langsung yaitu pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan langsung, yaitu seorang supervisor langsung memberikan arahan kepada penerima arahan tersebut. Nah, di mana arahan dari supervisor ini lebih dominan dilakukan pada proses pembinaan langsung. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran itu dinamakan sebagai pertemuan pasca observasi, di mana pada pertemuan ini kepala sekolah memberikan balikan kepada setiap pendidik untuk mengembangkan perilaku pendidik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan adanya umpan balik tersebut, maka terciptalah suasana yang harmonis, di mana tidak adanya ketegangan antara kepala sekolah dan pendidik. Nah, jadi tidak memberikan juga tonjolan otoritas dan tidak memberikan kesan yang buruk terhadap pendidik. Nah, sebaliknya, dengan adanya umpan balik tersebut, maka akan tercipta memberi kesempatan kepada pendidik untuk lebih meningkatkan keterampilan dan lebih meningkatkan kinerjanya. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah untuk pembinaan kemampuan guru. Yang pertama yaitu dengan menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Kedua, dengan menganalisis kebutuhan. Ketiga, mengembangkan strategi dan media. Keempat, menilai. Kelima, revisi. Poin kedua yaitu pembinaan secara tidak langsung, di mana kegiatan ini bersifat umum, yaitu hal-hal yang sifatnya umum dan yang perlu perbaikan dan perhatian setelah dilakukan analisis dari supervisi tadi. Sahertian pada tahun 2000 menyatakan perilaku supervisor dalam melakukan pembinaan secara tidak langsung adalah mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan dan menyajikan, serta memecahkan masalah yang ada. Ada beberapa komponen yang dapat dipilih oleh kepala sekolah dalam membina guru untuk melakukan pembinaan secara tidak langsung. Pertama yaitu memberikan buku panduan atau petunjuk yang efektif untuk guru dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan buku teks kepada guru untuk lebih efektif dalam melakukan pembelajaran. Ketiga yaitu melakukan praktek
pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari secara bimbingan teknis profesional atau insertive training. Keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Kelima, menggunakan metodologi yang sesuai, yang luas atau fleksibel yang digunakan. Keenam, yaitu merespon peserta didik atau kebutuhan dan kemampuan individual dari pendidik dalam membantu proses pembelajaran. Nah, yang ketujuh yaitu menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu dari pembelajaran tersebut. Kedelapan, mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Nah, terakhir, mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, dan seksama. Maksudnya yaitu bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru lain agar lebih berhasil dalam menciptakan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kelas. Memperkenalkan teknik pembelajaran modern untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas layanan pembelajaran. Membantu peserta didik dalam melakukan tindakan keterampilan mengambil tindakan secara kritis. Terakhir yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif dalam kelas masing-masing. Jadi di sini kepala sekolah menentukan kelompok guru dengan permasalahan yang seperti apa, pada komponen yang mana dapat diberikan tindak lanjut dengan pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Pada setiap kegiatan tindak lanjut yang dipilih oleh kepala sekolah harus merumuskan latar belakang dan tujuan dari pemilihan kegiatan tersebut, serta target yang dapat dicapai dari peristiwa atau kegiatan yang dilakukan. Nah, hal ini dapat dicantumkan pada program tindak lanjut dari hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tindak lanjut ini berjalan secara efektif dan kondusif, maka diperlukannya perencanaan program tindak lanjut dari hasil supervisi akademik yang dilakukan. Nah, diharapkan dengan adanya modul ini, peserta dapat melakukan penyusunan program hasil dari tindak lanjut supervisi akademik ini. Nah, kita lanjut kepada pembahasannya tentang teknik supervisi pendidikan. Nah, di mana lingkup dari teknik supervisi pendidikan ada dua. Yang pertama yaitu teknik individual supervisi, dan kedua yaitu teknik kelompok dari supervisi itu. Teknik individual supervisi terdiri dari yang pertama, teknik kunjungan kelas. Nah, di mana teknik kunjungan kelas ini dilakukan oleh seorang supervisor menuju ke kelas masing-masing. Nah, di sini seorang supervisor ini mengamati dan melihat kegiatan, baik itu sedang berlangsung aktivitas belajar mengajar dengan guru dan peserta didik, maupun di saat tidak ada guru namun ada siswa di dalam kelas tersebut. Kedua yaitu teknik observasi kelas, di mana teknik ini dilakukan oleh supervisor dengan melakukan kunjungan pada sebuah kelas untuk mencermati dan melihat kelas yang sedang dikunjungi. Maksudnya yaitu apa peristiwa atau situasi yang terjadi yang sedang berlangsung pada kelas yang dikunjungi tersebut. Ketiga yaitu percakapan pribadi. Nah, di mana percakapan pribadi ini adalah dilakukan oleh seorang guru tertentu oleh supervisornya sendiri. Nah, di mana di sini seorang supervisor akan mengatakan apa kekurangan dan kelemahan pada guru tersebut dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas. Keempat yaitu percakapan kelompok. Nah, di mana percakapan kelompok ini dilakukan oleh guru dengan pendampingnya.
Nah, ini dilakukan jika seorang guru tersebut tidak percaya diri jika menyampaikan pendapatnya dengan secara seorangan diri atau dengan cara pribadi saja. Namun, jika jika diberikan pendamping untuk melakukan tindakan dalam kelas, maka seorang guru ini lebih percaya diri mengungkapkan pendapatnya. Dengan begitu, percakapan kelompok pun akan dilangsungkan dalam teknik individual supervisi. Kelima yaitu intervisitasi. Nah, di mana di sini yaitu kunjungan sekolah lain. Maksudnya seorang guru dapat mengunjungi sekolah lain atau mengunjungi guru lain dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu penyeleksi dari berbagai sumber materi yang diajarkan di dalam kelas. Nah, di sini supervisor akan memberikan semacam memeriksa atau melihat aspek belajar yang dibutuhkan oleh seorang pendidik tersebut. Nah, supervisor akan memberikan perhatian terhadap aspek-aspek dari pengolahan materi tersebut. Nah, dengan begitu, maka pembelajaran akan berlangsung dengan efektif. Yang ketujuh, yaitu seorang supervisor ini menilai diri sendiri. Seorang guru menilai diri sendiri dan seorang supervisor menilai diri sendiri. Nah, dengan begitu mereka akan lebih tahu apa kekurangan dari diri mereka masing-masing. Maka hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap proses belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. 8. Supervisi yang memakai para siswa. Maksudnya di sini yaitu supervisor menanyakan kepada beberapa siswa atau seorang siswa bagaimana proses belajar mengajar di kelas dan materi apa yang diajarkan pada pertemuan atau dalam kelas tersebut. Sedangkan teknik kelompok supervisi terdiri dari yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru-guru. Jadi pada orientasi ini maka lebih diutamakan pada guru yang baru masuk dengan memberikan layanan agar suasana menjadi lebih baik, agar seorang guru tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik pula. Yang kedua yaitu rapat guru, di mana rapat guru ini adalah teknik supervisi kelompok. Melalui rapat guru dilakukan untuk membicarakan apa yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran dan upaya atau cara dalam meningkatkan profesi seorang guru tersebut. Ketiga yaitu studi kelompok antar guru, di mana kegiatan ini dilakukan oleh guru bidang studi yang berkegiatan dalam dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian dalam bidang studi tertentu. Keempat yaitu diskusi. Diskusi perlu dilakukan agar pikiran dan pendapat melalui percakapan ini tentu akan timbul pemecahan masalah yang dapat pemecahan yang alternatif lebih efektif dan efisien untuk memecahkan masalah tersebut. Kelima yaitu workshop. Nah, di mana workshop ini yaitu kegiatan supervisi dengan belajar kelompok. Di sini dilakukan pemecahan masalah dengan berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Keenam, tukar menukar pikiran, di mana tukar menukar pikiran, sharing of experience. Seorang guru akan berjumpa satu sama lain dengan guru tersebut dan membicarakan topik-topik atau materi yang telah dibahasnya dan saling memberikan atau menerima tanggapan masing-masing, saling belajar satu sama lain. Ketujuh yaitu teknik diskusi panel, di mana teknik diskusi panel ini yaitu membicarakan atau bertukar informasi satu sama lain. Bisa jadi dalam diskusi panel ini juga memecahkan masalah atau memutuskan suatu keputusan dari masalah tertentu. 8 yaitu teknik seminar. Dalam teknik seminar ini adalah suatu rangkaian kajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik yang ingin dibicarakan. Yang 9 yaitu teknik simposium, dengan mendatangkan seorang yang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan yang perlu diketahui. 10. Teknik demonstrasi belajar. Teknik demonstrasi belajar, usaha peningkatan belajar dengan cara mendemonstrasikan cara belajar di hadapan guru agar guru tersebut dapat melakukan hal tersebut dalam proses belajar mengajar oleh supervisor, yaitu memperkenalkan bagaimana cara belajar yang baik digunakan dan efektif digunakan di hadapan guru agar guru tersebut dapat menirukan apa yang supervisor jelaskan. 11 yaitu teknik buletin supervisi, di mana teknik ini mengajarkan berbentuk cetak dan mengajarkan cara di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik dan sebagainya. Nah, diharapkan ini dapat membantu guru untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Terakhir, organisasi guru. Organisasi guru disebut dengan PGRI. Nah, sedangkan dosen mempunyai organisasi tersendiri, yaitu ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Nah, PGRI ini adalah lembaga perlindungan guru dari segala hal yang merusak citra guru tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.